Bagaimana agar ketaatan kita ini bisa mendekatkan diri kepada Allah? Barang siapa yang menempuh, melangkahkan kaki menuju majlis ilmu, insya Allah akan dipermudah oleh Allah menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Masjid Mukhlisin Lahuddin, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini, Ahad keempat, sesuai dengan jadwal kajian kitab Nasha'ihul Ibad. Mudah-mudahan kehadiran kita insya Allah menjadikan salah satu kunci untuk mempermudah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Man salaka tariqan fihi yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh, melangkahkan kaki menuju majlis ilmu, insyaallah akan dipermudah oleh Allah menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, insyaallah 40 menit ke depan pada malam hari ini kita sudah memasuki kajian Nasha'ihul Ibad, makalah yang ke-22. Tidak terasa alhamdulillah sudah hampir 1 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saniyatu wal isruna. Adapun makalah yang ke-22, kila diucapkan atau dalam satu pendapat, man kana bit ta'ati indallahi qariban kana bainan nasi ghariban. Man kana bit ta'ati, barang siapa yang dengan ketaatannya, siapapun orangnya dengan ketaatannya, indallahi qariban, mereka merasa dekat dengan Allah. Jadi barang siapa yang dengan ketaatannya dia merasakan kedekatan dengan Allah, atau yang sering disebut dengan taqarrub kepada Allah, maka kana bainan nasi ghariban, maka dia seolah-olah akan jauh atau asing dari kalangan manusia. Yakni manista'nasa, barang siapa yang merasa tenang, bistighali ta'atillahi, dengan kesibukannya taat kepada Allah, sara mustauhishan anin nas, maka dia akan menjadi asing di kalangan manusia. Apa maksud dari makalah ini? Yang pertama yang harus saya garis bawahi adalah
barang siapapun orangnya yang dengan ketaatannya mereka merasa dekat dengan Allah. Nah, kita sama-sama introspeksi, saya dan bapak-bapak semua. Apakah dengan ketaatan kita, salat kita, dengan puasa kita, dengan tilawah kita, dengan ngaji kita, dengan infak sedekah kita, sudahkah kita merasa dekat dengan Allah? Atau justru masing-masing ketaatan kita, salat kita, amalan ibadah kita tidak ada pengaruhnya terhadap diri kita dan seolah-olah kita merasa jauh dengan Allah? Tentu yang merasakan adalah diri kita. Saya ulangi, apakah dengan ketaatan kita kepada Allah, sudahkah diri kita merasa dekat dengan Allah? Atau justru sekali lagi salat kita, puasa kita, haji kita, tilawah kita, infak sedekah kita seolah-olah tidak berpengaruh terhadap diri kita untuk merasa dekat dengan Allah? Sekali lagi, ini yang dapat merasakan adalah diri kita. Di dalam makalah ini, siapapun yang dengan ketaatannya dia dekat dengan Allah, seolah-olah dia menjadi orang asing di antara manusia. Artinya dia dekat dengan Allah tapi tidak apa-apa dia jauh dengan manusia. Mungkin sebagian orang dengan ketaatan kita, dengan rajinnya ibadah kita, sebagian manusia merasa asing kepada kita. Gak jadi masalah. Yang penting kita dekat dengan Allah. Apakah kita merasakan itu? Kita rajin berjamaah, kita rajin ikut pengajian, kita rajin melakukan amalan-amalan yang salih. Ternyata ada orang yang merasa asing dengan apa yang kita lakukan ini. Tidak apa-apa, yang penting kita merasa dekat dengan Allah. Tapi pertanyaannya sekali lagi, apakah dengan ketaatan itu kita sudah merasa dekat dengan Allah? Yang disebut dengan taqarrub kepada Allah. Jawabannya ada dalam diri kita masing-masing. Kudu nama seharusnya mah ketika kita taat kepada Allah melalui amalan ibadah kita, kedah nama orang tengah rasa dekat jeung Allah kan gitu. Tapi mungkin tidak semua orang seperti itu. Salat, puasa, ngaji, tilawah, sedekah, tapi dirina tengah rasa dekat jeung Allah. Anu akhirnya ketika kita tidak merasa dekat dengan Allah, maka salah Allah tidak ada dalam diri kita. Nauzubillah, jangan sampai terjadi seperti itu. Hadirin rahimakumullah, jadi kata kuncinya adalah ketaatan kita. Apapun ketaatannya, hendaklah menjadikan kita dekat dengan Allah. Bukan percuma ya kita sholat, kita puasa, kita ngaji, kita berjamaah, tapi kenapa diri kita tidak merasa dekat dengan Allah? Ada apa dengan diri kita? Hadirin rahimakumullah, kembali, jadi kata kuncinya adalah dengan ketaatan itu. Mudah-mudahan diri kita menjadi taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, sehubungan dengan hal tersebut, berkaitan dengan makalah ke-12 ini akan coba saya sampaikan. Lalu bagaimana agar ketaatan kita ini bisa mendekatkan diri kepada Allah? Agar ketaatan kita dapat mendekatkan diri kepada Allah. Apa cirinya orang yang mendekatkan diri kepada Allah? Insya Allah dengan tahu ciri ini, mudah-mudahan ketaatan kita menjadi mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama,
cara mendekatkan diri kepada Allah, agar ketaatan itu mendekatkan diri kita kepada Allah, yang pertama adalah dengan mendirikan sholat. Sekali deui, bisi sholat orang tidak berpengaruh terhadap kedekatan diri kita kepada Allah. Maka dirikan sholat, bukan laksanakan sholat. Dalam Al-Quran sering kita menemukan aqimis sholat, aqimis sholat, aqimus sholata wa atuz zakah, aqimis sholata liduluki syamsi, dan lain sebagainya. Yang digunakan adalah kata aqim. Apa bedanya? Mendirikan dengan melaksanakan punya arti yang berbeda. Ketika kita diperintahkan mendirikan sholat, artinya lain sholat mungkul, lain gerakan mungkul, tapi sholat kita hendaklah memenuhi sesuai dengan syarat rukunnya sholat. Bukan sholat yang asal menggugurkan kewajiban saja. Dan perlu saya sampaikan, mengingatkan kepada diri saya pribadi, bahwa sholat haruslah dijadikan bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi sholat sebagai kebutuhan. Upami sholat sudah dijadikan kebutuhan seperti tuang pak, seperti makan. Kalau sehari kita tidak makan, pasti kita akan mencari dengan cara apapun. Tidak sedikit orang demi mempertahankan perutnya melakukan hal-hal atau mengambil barang yang bukan haknya, dengan cara mencuri, dengan cara menggasap, dengan cara apapun demi untuk memenuhi perutnya. Karena bukan kewajiban dimakan, tapi kebutuhan. Insya Allah kalau kita menjadikan sholat sebagai kebutuhan, maka dimanapun, kapanpun akan kita laksanakan sholat itu. Kan itu kebutuhan seperti halnya makan. Hadirin rahimakumullah, dalam hadis Baihaqi dijelaskan bahwa sholat yang harus kita lakukan, terutama sholat yang berkaitan dengan sholat fardu, hendaklah sholat itu betul-betul dilaksanakan memenuhi dengan syarat dan rukunnya. Kenapa? Karena sholat itu kan tiang agama. Bagi kita sebagai muslim, sholat itu tiang agama. Sering kita diingatkan, ya, salah satunya dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, as-salatu imaduddin. Kan sholat itu tiangnya agama. Kalau sholat sudah menjadi sebuah kebutuhan, insya Allah tidak ada alasan untuk tidak sholat. Di perjalanan ada jamak kosong, ketiduran bisa kita sholat saat kita bangun, tidak ada alasan untuk tidak sholat. Sekali lagi kata Rasulullah, as-salatu imadun, saking pentingnya sholat, dan ini sebagai salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena sholat adalah salah satu alat untuk berkomunikasi dengan Allah. Jadi ketika kita sholat adalah salah satu media bagaimana kita untuk berkomunikasi dengan Allah. Sholat tiangnya agama. Bagi kita sebagai muslim, man aqamaha faqad aqamadin, barang siapa yang mendirikan agama, dia mendirikan sholat, dia mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamatin, barang siapa yang meninggalkan sholat berarti dia menghancurkan agama sendiri. Jadi kalau diibaratkan seperti pondasi, kita bikin rumah, kita bikin bangunan tanpa pondasi yang kuat, maka dijamin bangunan itu akan hancur. Tidak sedikit orang yang mengaku sebagai identitasnya sebagai muslim, kalau tidak sholat, dia buat apa?
Sebab sholat adalah pondasi beragama. Secara statistik, Muslim di Indonesia mayoritas Muslim hampir di atas 80%. Tapi kenyataannya, betulkah mayoritas Indonesia sebagai Muslim dalam kenyataannya melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai Muslim? Di antaranya sholat. Wallahu a'lam. Jadi tidak ada jaminan dengan mayoritas Muslim negara kita Indonesia ini yang selama ini mengaku terbesar, tapi dalam kenyataannya wallahu a'lam tidak sedikit mereka yang mengaku Muslim tapi tidak melakukan kewajiban sebagai Muslimnya. Salah satunya adalah sholat. Jadi yang pertama, mendirikan sholat sebagai salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan tadi, ya, dengan ketaatan tadi mudah-mudahan kita menjadi orang yang dekat kepada Allah. Cara yang kedua adalah dengan tilawatil Quran, dengan membaca Al-Quran. Salah satu yang agak sulit yang saya rasakan adalah mendawamkan membaca Al-Quran. Kalau kita membaca satu hari membaca, satu hari tiga, atau satu hari tidak, atau satu kali membaca, satu hari membaca, satu minggu tidak, ya mungkin kebanyakannya, mungkin ya. Tapi bisakah kita untuk mendawamkan membaca Al-Quran setiap hari walaupun hanya satu ain? Al-Quran ini kan kalamullah, ya, firman Allah sebagai alat komunikasi juga dengan Allah, bukan hanya sholat dengan membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah kalamullah sebagai satu syarat cara untuk berkomunikasi dengan Allah. Al-Quran sering diartikan oleh para ulama kalamullah, firman Allah, al-munazzalu ala Muhammadin, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, al-maktubu bil mushaf, yang ditulis dalam mushaf, biriwayatin mutawatirin, dengan riwayat yang mutawatir, mu'zizatun, Al-Quran sebagai mujizat, al-muta'abbad bitilawatih, Al-Quran akan menjadi nilai ibadah apabila Al-Quran dibaca. Yang saya garis bawahi adalah al-muta'abbad bitilawatih, Al-Quran akan menjadi nilai ibadah apabila dibaca. Hartina lamun orang di imah boga Quran loba leuwih ti hiji dua tilu jeung sadayana tapi teu pernah dibaca, tidak akan berikan nilai ibadah untuk kita. Sugan we cenah loba Quran di imah moal aya jurig, sugan we aya nu ngajaga loba Quran di imah teu dibaca mah moal aya pengaruhna. Al-muta'abbad bitilawati, Al-Quran akan jadi nilai ibadah bagi yang membacanya sebagai sarana untuk komunikasi dengan Allah. Rasulullah mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, falahu bihi hasanatun, satu huruf menjadi satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihah, dan satu kebaikan menjadi 10 nilai kebaikan. Alif lam mim, alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Hartina tilu huruf dikalikan 10 nilai kebaikan yang akan kita dapatkan ketika kita membaca alif lam mim, 30 nilai kebaikan. Tapi gogodana hese nu ngadawamkeun maca Quran teh. Saya coba untuk mengistiqomahkan membaca Al-Quran, tidak banyak, hanya satu ain. Tantangannya luar biasa. Tepira 5 menit Pak.
Kita ingin istiqomah membaca Al-Quran sebagai sarana komunikasi dengan Allah, dan itu bukti kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Coba teguh seueur sehari semalam minimal 1 ayat, tapi ulah kalimat. Khairul a'mal adwamuha wa in qala. Amal yang baik itu adalah yang kontinu walaupun sedikit. Kontinu istiqomah walaupun sedikit. Punten sim kuring teu nyebut awon. Bulan puasa hatam 3 tamatan. 3 kali di masjid hatam, di kantor hatam, di majelis taklim hatam, 3 kali hatam selama bulan Ramadan. Ketika Ramadan berakhir, tidak pernah membaca Al-Quran lagi, engkewe maca teh geus ketemu jeung bulan Ramadan deui. Lebih baik 1 hari 1 ayat tapi istiqomah daripada sekali 3 kali hatam tapi teu pernah kali itu maca deui. Nu hesena teh istiqomahna. Ya. Kalau tidak bisa 1 ayat, salembar 2 halaman. Berarti saminggu sajuj kirang. Mudah-mudahan saya semuanya bisa mengistiqomahkan untuk membaca Al-Quran. Bade tos maghrib, bade tos subuh, bade di kantor. Sim kuring di Al-Ghifari diwajibkan sebelum bekerja membaca Al-Quran 1 ayat. Tadi gitu kan mahese. Kawitna maka paksa, tapi alhamdulillah jadi terbiasa. Jadi ada edaran di Al-Ghifari itu setiap karyawan wajib membaca 1 ayat sebelum beraktivitas. Pinjarpin masuk ruangan baca. Bukan hanya guru, siswa, semua karyawan. Karena kita komitmen Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup kita, sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan Allah.